Ada seseorang yang membuatnya terinspirasi. Ada seseorang yang kekayaannya di bawah Cut Siva, tapi terlihat lebih bermanfaat daripada dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bunda-bunda pecinta tajud cinta. Seperti biasanya nek pagi seperti ini Pak Agus akan menginformasikan mengenai apa saja yang terjadi di dunia sekitaran tajud cinta dan kegiatan para pemainnya pun. Spesial untuk video pagi ini, Pak Agus ingin membahas satu kata-kata mutiara yang disukai oleh Cut Siva Hana Salsabila yang harusnya malam tadi Pak Agus sampaikan. Dan kali ini kata-kata mutiaranya benar-benar spesial. Ini sangat luas sekali dan disukai oleh Cut Siva Hana Salsabila. Boleh dibilang ini pelajaran hidup yang coba ingin Cut Siva Hana Salsabila kuasai. Maksudnya kuasai, dia ingin bisa. Cut Siva Hana Salsabila bukan saya sudah bisa, tapi saya ingin bisa. Ingin tahu caranya menumbuhkan rasa cukup dari dirinya sendiri. Istilahnya di sini kita belajar bersama ya Bun ya. Cut Siva Hana Salsabila baru berupaya menumbuhkan rasa cukup dalam dirinya. Dan seperti biasanya bunda-bunda akan saya ajak dulu untuk melihat apakah ini benar-benar disukai oleh Cut Siva Hana Salsabila langsung atau hanya karangannya Pak Agus saja. Sedelok we tak jak ndelok kalau ini benar-benar disukai oleh Cut Siva Hana Salsabila. Halo bunda-bunda, iki Pak Agus lek rekaman sampai jam 10:14 Senin 9 September 2024. Maaf agak kesiangan, ada beberapa hal yang harus Pak Agus lakukan soalnya voting masalah voting, golek buzzer ngobrol-ngobrol sama teman-teman nih Mbak Keke. Ini kan buzzer Pak Agus toh, buzzer utama golek tim pendukung lewat sekolahan. Oke. Video ini sebagai data nek Cut Siva Hana Salsabila menyukai kata-kata mutiara yang akan Pak Agus bacakan. Ini postingannya soko nggone ndiki Raini Malia, disukai oleh banyak orang. Ono Fitrop, ono Diramel, ono Lisyana Rurahmi, kira ngerti sopo, tapi mirip Cut Siva, bener-bener mirip. Tak kira Cut Siva tapi bukan. Mirip banget. Nek kau cedakan ora, mung nek kuaduan ya toh kayak Cut Siva ning kene. Nah, tapi Sinang Biru ya, jadi bukan akun sing melu-melu nggo fotone Cut Siva, bukan. Nah, ini asli Cut Siva. Asli ya punya. Oke. Posting apa genduk mikule kembang pitik ayam bener. Terus kegiatan ning sinetron My Heart. Ini belum terpecahkan apa ono hubungannya karo Babu Sanjeev sing kemarin, nek sing iki ono hubungannya karo kejadian di Aceh yang kemarin ono gempa sampai lampu mati. Iki terus iki latihan berkuda asli Cut Siva ya Bun ya. Oke, tak bacakan kata-kata mutiaranya. Cara menumbuhkan rasa cukup pada diri kita masing-masing. Salah satu bakat yang dimiliki oleh manusia atau kita semuanya itu tidak pernah puas. Jadi
Seandainya manusia diberi 2 lembah berisi harta, tentu dia akan menginginkan lembah nomor 3 yang isinya dia berpikiran kalau itu berisi harta juga. Kita memang dilengkapi dengan rasa tidak pernah puas, karena kita memang spesial manusia. Tapi rasa cukup bisa ditumbuhkan dengan memupuk rasa syukur. Alhamdulillah, kita sudah mendapatkan ini, kita sudah mendapatkan itu, dan kita sudah diberikan petunjuk di surat Ibrahim ayat ke-7 yang isinya, sesungguhnya jika dirimu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Aku di sini Allah Subhanahu wa taala. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat tersebut berupa rasa cukup untuk tidak sibuk memikirkan apa yang tidak kita miliki. Kita bisa merasa puas dengan apapun yang sedang saat ini kita dapatkan pun. Selain itu, memupuk rasa syukur juga membentengi diri kita dari sifat istighna. Nah, sifat istighna ini bisa membuat kita pengen ketok luweh, pengen terlihat lebih, ingin selalu di atas orang lain, ingin lebih dari orang lain lah, istilahnya yo flexing sing ada di luar sana itu. Cut Sifa baru menghindari rasa itu pun. Dia ingin merasa cukup. Dia ingin merasa cukup. Dia tidak ingin mendapatkan merasa lebih dari orang lain. Nanti takutnya sombong. Dan efeknya itu beban hidup naik karena gaya hidup naik. Potensinya juga diri kita bisa menyimpang. Ini sekedar contoh agar mudah difahami. Pada saat kita memiliki 1 es krim dan orang lain memiliki 2 es krim, maka orang yang memiliki sifat istighna tadi itu, dia bukan ingin 2, melainkan ingin mendapatkan 3 agar lebih dari orang lain, agar terlihat lebih dari orang lain. Caranya, permasalahannya adalah caranya. Kebanyakan orang selalu mencari cara yang paling cepat. Bisa pinjam, bisa berhutang, atau bisa saja melakukan hal yang tidak terpuji hanya untuk terlihat lebih dari orang lain. Terus andai kata ada pertanyaan, jadi kita nggak boleh lebih dari orang lain, mengupgrade diri, memperbaiki diri agar lebih dari orang lain? Boleh, sangat dianjurkan, tapi dengan cara yang benar. Intinya di caranya pun, dengan cara yang benar. Nah, sekarang cara bagaimana untuk menumbuhkan rasa syukur pada diri kita. Kita harus sadar bahwa semua yang ada di dunia ini milik Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita dapatkan dengan segala upaya itu hanya sekedar titipan Allah untuk kita semasa di dunia ini. Semua ini hanya sekedar titipan saja. Dan juga kalau bisa gunakan titipan dari Allah itu
untuk hal-hal yang Allah sukai. Membangun masjid di tempat yang pelosok misalnya, memberikan kepada fakir miskin, dan yang paling spesial, sederhana tapi ini paling spesial, titipan rizki itu bisa bunda-bunda gunakan untuk mendukung orang-orang terdekat bunda-bunda menuju ke jalan yang benar. Untuk putra putrine bunda-bunda semuanya, untuk suamine bunda-bunda semuanya. Sesederhana itu. Jadi makna kekayaan yang hakiki bukanlah dengan banyaknya harta yang kita miliki, namun makna dari kekayaan yang hakiki adalah hati yang selalu merasa cukup. Ini bukan perkataan saya, melainkan dari hadis Bukhari dan juga Muslim. Itu tadi cara-cara yang sedang diupayakan Cut Sifa Hana Salsabila untuk bisa menumbuhkan rasa cukup dalam hatinya Cut Sifa Hana Salsabila. Pertanyaannya sekarang adalah, kenapa Cut Sifa Hana Salsabila harus menumbuhkan rasa cukup dalam dirinya? Siapa yang menginspirasi dirinya untuk merasa cukup? Bunda-bunda bisa menulis di kolom komentar. Mungkin pendapatnya bunda-bunda akan berbeda, tapi andai kata saya diizinkan untuk berpendapat di sini, ada seseorang yang membuat dia terinspirasi. Kenapa dia merasa cukup dengan miliknya yang mungkin lebih kurang daripada Cut Sifa? Kenapa dia bisa melakukan lebih padahal hartanya lebih sedikit daripada Cut Sifa? Pendapat satu. Pendapat nomor dua, ada seseorang yang berkata kepada dirinya, apa yang sedang kamu kejar saat ini? Kenapa kamu berjuang begitu luar biasanya? Dan apa yang akan kamu dapatkan dari perjuangan tersebut? Apakah belum cukup dengan semua hasil yang telah kamu dapatkan selama bertahun-tahun ini? Dan untuk apa Allah Subhanahu wa Ta'ala melahirkan kamu untuk hidup di dunia ini? Itu semua hanya pendapat saya. Sekali lagi, apabila bunda-bunda memiliki pendapat lain yang berbeda, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nanti siang.